Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Yunita, Linawati Nuraini, dan Siti Ismi Fauziah. Kami akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, lanjut. Langsung ke definisi turunan trigonometri. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Nah, bentuk umumnya yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Materi ini berkaitan dengan materi turunan. Jadi, kita ingatkan kembali turunan fungsi aljabarnya. Di sini terdapat bentuk umumnya ada fx sama dengan ax pangkat n, di mana a ini koefisien variabel x dan n-nya ini merupakan eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini yaitu f aksen x. Kita kalikan pangkat dengan koefisien, jadi n kita kalikan dengan a, maka kita peroleh an. Nah, x pangkat n, pangkatnya itu kita kurangi 1, jadi x pangkat n dikurangi 1. Nah, kita hasilkan berarti turunan dari fx sama dengan ax pangkat n itu adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n min 1. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba soal berikut ini. Ada fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Turunannya adalah kita kalikan dulu pangkat dengan koefisiennya, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian x pangkat 3 ini pangkatnya kita kurangi 1, jadi x pangkat 2. Kemudian yang ini juga sama, 2 kita kalikan dengan negatif 6, yang hasilnya negatif 12. Yang x pangkat 2-nya juga ini pangkatnya kita kurangi 1, jadi x pangkat 1 atau x saja. Sehingga kita peroleh turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2 adalah f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 min 12x. Kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu turunan dari fx sama dengan sin x. Fx sama dengan sin x, turunannya yaitu f aksen x sama dengan cos x. Lalu, untuk rumus pengembangannya, fx sama dengan sin gx, maka turunannya f aksen x sama dengan g aksen x cos gx. Lalu kita buktikan bahwa sin x turunannya adalah cos x, yaitu dengan cara kita misalkan fx sama dengan sin x. Maka dengan menggunakan bentuk umum dari turunan, kita dapat menentukannya sehingga f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, sin x ditambah h min sin x per h. Kita gunakan rumus penjumlahan sin sehingga menjadi limit h mendekati 0, sin x cos h ditambah cos x sin h min sin x per h. Lalu kita keluarkan nilai sin x-nya, yaitu menjadi limit h mendekati 0, sin x dikali cos h min 1 per h ditambah cos x dikali sin h per h. Lalu keluarkan yang mengandung nilai x atau variabel x, sehingga menjadi sin x dikali limit h mendekati 0, cos h min 1 per h ditambah cos x dikali limit h mendekati 0, sin h per h. Lalu sehingga diperoleh sin x dikali 0, yang mana merupakan hasil dari limit h mendekati 0 cos h min 1 per h ditambah cos x dikali 1, yaitu hasil dari limit h mendekati 0 sin h per h sesuai dengan sifat limit, sehingga dihasilkan cos x. Sehingga dapat terbukti bahwa turunan dari sin x adalah cos x. Kita masuk ke turunan dari fungsi fx sama dengan cos x. Fx sama dengan cos x, turunannya yaitu f aksen x sama dengan min sin x. Lalu untuk rumus pengembangannya, fx sama dengan cos gx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan min g aksen x dikali sin gx.
Lalu kita akan buktikan bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Pertama kita misalkan fx sama dengan cos X, maka dengan menggunakan rumus turunan bentuk umum turunan, sehingga menjadi limit H mendekati 0, cos X plus H min cos X per H. Kita gunakan rumus penjumlahan cos, sehingga menjadi limit H mendekati 0, cos X cos H min sin X sin H min cos X per H. Sehingga kita keluarkan nilai cos X-nya, sehingga menjadi limit H mendekati 0, cos X dikali cos H min 1 per H, min sin X sin H per H. Kita keluarkan yang mengandung nilai X-nya, sehingga cos X dikali limit H mendekati 0, cos H min 1 per H, min sin X limit H mendekati 0, sin H per H. Lalu kita selesaikan, sehingga menjadi cos X dikali 0, min sin X dikali 1, sehingga dihasilkan min sin X, sehingga terbukti bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal di sini. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka f aksen x-nya adalah, kita turunkan dulu sudutnya, yaitu 6 min 3x turunannya adalah min 3. Kemudian kita kalikan dengan koefisien dari cosnya itu sendiri, yaitu 3. Selanjutnya kita turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos itu sendiri kan negatif sin. Jadi negatifnya kita simpan di depan, dan sudutnya ini 6 min 3x. Jadi untuk turunannya itu seperti itu. Turunkan dulu sudutnya, kemudian turunkan trigonometrinya. Nah, sekarang perhatikan, di sini kan ada negatif dikali negatif, hasilnya itu positif. Jadi positif 3 dikali 3 itu positif 9. Sin 6 min 3x. Jadi turunan dari fx sama dengan 3 cos 6 min 3x adalah 9 sin 6 min 3x. Selanjutnya, turunan dari fx sama dengan tan x. Yang pertama, fx sama dengan tan x, turunannya f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Lalu, fx sama dengan tan gx, turunannya f aksen x sama dengan min g aksen x secant kuadrat gx. Nah, kita buktikan. Misal fx sama dengan tan x, maka fx sama dengan tan x, maka fx sama dengan sin x per cos x sama dengan u per v. Lalu kita turunkan f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v kuadrat sama dengan cos x min sin x kali sin x per cos kuadrat x. Lalu cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 1 per cos kuadrat x. Maka hasilnya secant kuadrat x. Maka terbukti turunan dari fx sama dengan tan x adalah f aksen sama dengan secant kuadrat x. Yang selanjutnya yaitu turunan fungsi trigonometri dasar lainnya. Turunan fungsi trigonometri dasar lainnya ini diperoleh melalui rumus dasar turunan sin dan cos. Pertama, fx sama dengan kotangan x, maka f aksen x sama dengan min cosecant kuadrat x. Terus, fx sama dengan secant x, maka f aksen sama dengan tan x secant x. Yang terakhir, fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x sama dengan min cosecant x kotangan x. Kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama ada fx sama dengan cu, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cu aksen. Lalu ada fx sama dengan u plus minus v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen plus minus v aksen. Lalu fx sama dengan u kali v,
maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Lalu Fx sama dengan U per V, maka turunannya itu adalah F aksen X sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Lalu Fx sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N dikali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Dengan C-nya konstanta, lalu U dan V-nya merupakan sebuah fungsi. Di sini ada beberapa contoh soal tentang turunan fungsi trigonometri yang menggunakan aturan turunan. Yang pertama, jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x tambah 1, maka f aksen v per 6-nya adalah, di sini berarti kita gunakan aturan turunan pembagian. Jadi kalau kita misalkan fx sama dengan u per v, turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat. Jadi kita misalkan untuk u-nya sama dengan sin x min 1, sehingga turunannya dapat kita ketahui u aksen sama dengan cos x. Kemudian untuk pi-nya juga kita misalkan v sama dengan sin x tambah 1, turunannya yaitu cos x. Jadi karena u, v, u aksen dan v aksennya sudah kita ketahui, maka bisa langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu untuk u aksennya yaitu cos x dikali v-nya itu sin x ditambah 1 dikurangi untuk u-nya sin x min 1 dikali v aksennya itu cos x per untuk v kuadratnya berarti sin x ditambah 1 kuadrat. Kita kalikan saja cos x ini dengan sin x tambah 1, hasilnya sin x cos x ditambah cos x dikurangi sin x cos x ditambah cos x per sin x ditambah 1 kuadrat. Karena sin x cos x dikurangi sin x cos x hasilnya 0, sehingga dapat kita hasilkan 2 cos x per sin x ditambah 1 kuadrat. Karena yang ditanyakannya itu kan f aksen v per 6, sehingga kita masukkan saja keturunan fungsi yang sudah didapatkan, yaitu f aksen v per 6 sama dengan 2 cos v per 6 per sin v per 6 ditambah 1 kuadrat, sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 ini didapatkan dari cos v per 6 per setengah ditambah 1 kuadrat. Dan setengah ini juga didapatkan dari sin v per 6. Sehingga hasilnya akar 3 per 3 per 2 kuadrat sama dengan akar 3 9 per 4. Jadi f aksen v per 6 ini hasilnya sama dengan 4 per 9 akar 3. Soal yang kedua, yaitu jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka f aksen v per 4 adalah, dilihat dari soal bahwa fungsi ini berbentuk u kali v atau perkalian, sehingga fx sama dengan u kali v, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Lalu kita misalkan untuk u sama dengan cos x, maka turunannya itu aksen sama dengan min sin x. Lalu v-nya sama dengan sin 2x, maka turunannya itu v aksen sama dengan 2 cos 2x. Setelah menentukan u v terus u aksen v aksen, kita masukkan ke rumus sehingga menjadi min sin x dikali sin 2x ditambah cos x dikali 2 cos 2x. Kita keluarkan nilai 2 ini, kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi min sin x sin 2x ditambah 2
cos dikali cos 2x. Nah, karena yang ditanyakan pada soal yaitu f aksen V per 4, sehingga kita ganti nilai x-nya menjadi V per 4. Sehingga menjadi min sin V per 4, sin 2 dikali V per 4, ditambah 2 dikali cos V per 4, dikali cos 2 V per 4. Lalu kita sederhanakan sehingga menjadi min sin V per 4, dikali sin V per 4, V per 2, ditambah 2 cos V per 4, dikali cos V per 2. Lalu hasilnya yaitu min setengah akar 2, yaitu nilai dari sin 45 derajat atau V per 4. Lalu sin dari 90 yaitu 1, ditambah 2 dikali cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dikali cos 0. Dikali 0, yaitu nilai dari cos V per 2. Sehingga dihasilkan min 1 per 2 akar 2 ditambah 0, sama dengan min setengah akar 2. Sehingga hasil dari f aksen V per 4 adalah min setengah akar 2. Oke, contoh soal selanjutnya yaitu turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2 adalah, kita tulis kembali soalnya. Selanjutnya kita turunkan 4-nya kedepankan, sin pangkat 4-nya kita kurangi 1 menjadi sin pangkat 3. Sinnya kita turunkan menjadi cos, dan aljabarnya kita turunkan menjadi 6x. Maka jadi 24x kali sin pangkat 3 3x kuadrat min 2 kali cos 3x kuadrat min 2. Nah, turunan Y sin pangkat 4 3x kuadrat min 2 sudah betul, namun kita dapat menyatakannya dalam bentuk lain dengan cara ubah persamaan ke bentuk persamaan sin 2. Caranya 24-nya kita pecahkan jadi 2x, 12x dan 2. Lalu sin pangkat 3-nya jadi sin pangkat 2 dikali sin. Maka itu adalah bentuk persamaan sin 2a, sehingga 12x dikali sin kuadrat 3x kuadrat min 2 dikali sin 2 3x kuadrat min 2. Nah, 2-nya kita kalikan ke dalam yang ada di dalam kurung, menjadi 2x kali sin 2 3x kuadrat min 2 kali sin 6x kuadrat min 4. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 3x kuadrat min 2 adalah 12x kali sin pangkat 2 3x pangkat 2 min 2 kali sin 6x kuadrat min 4. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.